satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, kasih-Mu Tuhan besar bagiku. Yesus, Kau ditinggikan. Haleluya. It's amazing ways for you, Jesus. Mengejar wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, hadir-Mu di dalam hidupku. Shalom, selamat pagi. Selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sebenarnya hari yang bersejarah bagi umat anak-anak Tuhan, bagi umat Kristen. Setelah kita lewati hari Jumat, hari kematian Tuhan Yesus, hari ini adalah hari kemenangan. Hari kebangkitan Tuhan Yesus adalah hari kemenangan. Hari kemenangan buat Tuhan Yesus, hari kemenangan buat kita juga. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih dalam suasana yang cukup mencekam dengan adanya virus yang melanda negeri kami ini. Bahkan seluruh negara terjadi
lebih dari 200 negara. Tetapi kami tetap memandang Engkau Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan kami, yang menjadi sumber keselamatan kami, yang menjadi tempat perlindungan kami, dan kami mendapatkan pertolongan di dalamnya. Kami percaya melalui kebenaran firman Allah, iman kami boleh tambahkan, dikuatkan di dalam menghadapi segala sesuatu. Mata kami tetap tertuju kepadamu ya Tuhan, yang adalah sumber keselamatan kami, yang akan mengembalikan segala sesuatu yang terhilang melalui kematian-Mu, melalui penguburan-Mu, melalui kebangkitan-Mu ya Yesus. Kami mendapatkan kehidupan. Terima kasih. Sempurnakan pembacaan firman Allah, bahkan Roh Kudus sendiri yang mengurapi suara hamba-Mu hanyalah terbatas. Tetapi biarlah firman Allah yang hidup, yang memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Suasananya cukup mencekam dan tidak pernah kita alami selama 20 tahun, bahkan mungkin seumur hidup kita, pengalaman kita di dalam mengiring Tuhan. Baru tahun 2020 ini kita mengalami sesuatu yang berbeda dengan virus COVID-19 ini. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatunya, semuanya ada di pemandangan Tuhan. Semuanya Tuhan tahu dan seizin Tuhan juga. Itu sebabnya baiklah kita dekat dengan Dia, berlindung di dalam Dia, untuk senantiasa dinaungi, dipeliharakan, dan selalu berkenan di hadapannya. Puji Tuhan, kita pagi hari ini membaca dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Saudara, sebenarnya ada satu kalimat yang pagi hari ini kita fokus dan memperhatikannya. Ayat itu, ada kata itu, ada kalimat itu ada di atas permulaan perkataan yang kita baca. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Ini perkataan Firaun kepada rakyatnya, kepada pejabat-pejabat di Firaun di Mesir ini. Saudara, kata kebijakan yang dikatakan di sini dengan bijaksana terhadap mereka agak berbeda dengan pengertian yang seringkali kita dapatkan. Berbeda yang biasanya kita artikan atau terimakan. Coba kita perhatikan. Sewaktu Tuhan bertanya kepada Raja Salomo, apakah yang ingin aku berikan kepadamu? Mintalah. Wow, saudara, tidak tanggung-tanggung. Tuhan yang menganjurkan, Tuhan yang mengusulkan, Tuhan yang mengajukan kepada Raja Salomo, minta Salomo. Tentunya kalau diucapkan, tentunya Tuhan memberikannya. Dan apa yang diucapkan oleh Raja Salomo, dia hanya memohon, berilah hati yang dapat menimbang perkara-perkara, yang dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Tuhan sendiri katakan, engkau tidak meminta harta, engkau tidak meminta panjang umur, engkau tidak meminta nyawa musuhmu. Karena sedemikian rupa, maka Tuhan memberikan apa yang Salomo minta, bahkan Tuhan tambahkan dengan yang lain. Dan yang kita perhatikan di sini, Tuhan memberi hati yang penuh dengan pengertian, dengan hikmat. Maka terjadilah Raja Salomo adalah raja yang paling bijaksana. Belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelah Salomo. Seorang raja yang mempunyai akal budi dan hikmat sedemikian rupa, yang bertindak dengan bijaksana. Bijaksana kita perhatikan. Di dalam Mazmur pasal 90 pun kita perhatikan, saudara. Nah, sewaktu Nabi Musa
bermazmur di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebuah janjian populer, bagaimana Musa memperingati juga kepada kita sekalian untuk kita mawas diri. Bahkan di ayat yang atas katakan, masa hidup kami 70 tahun. Makanya ayat yang berikutnya dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Kita temukan juga, saudara, di dalam Matius pasal 25. Satu perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Hal kerajaan Allah dikatakan seperti atau seumpama ada 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi untuk menyongsong mempelai laki-laki. Ayat berikutnya dituliskan, ada yang bijaksana tetapi ada yang bodoh. Kita tahu yang bijaksana adalah yang menyediakan minyak untuk persiapan. Dikatakan di sini ada 5 darah yang bijak, ada 5 darah yang bodoh. Nah, kebijakan di sini kita bisa tahu mempersiapkan sedemikian rupa. Dan yang terakhir, saudara, kita perhatikan sebenarnya banyak, saudara, tetapi kita singkatkan beberapa contoh-contoh daripada tentang hal bijaksana ini. Di dalam suratan Titus, Rasul Paulus memberikan tulisan kepada Titus dan kepada kita tentunya. Ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, saudara, beberapa contoh baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bijaksana itu sedemikian indahnya kata itu, pengertian itu, dan kita bisa belajar melalui pribadi-pribadi yang dimaksud. Tetapi kebijaksanaan yang Firaun bukan seperti itu. Kebijaksanaan Firaun selanjutnya membuat dan membawa, bukan membawa kebaikan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan bangsa Israel hidup pahit, dikatakan tertindas, tertekan sedemikian rupa. Sehingga, saudara, kalau kita perhatikan lanjutannya di dalam pasal ketiga, kitab Keluaran pasal ketiga, maka Tuhan bertindak. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, kan kalau kita lanjutkannya, bahwa Tuhan turun tangan. Turun tangan untuk melepaskan bangsa Israel ini. Dan menuntunnya tentunya untuk keluar dari tanah Mesir. Tujuannya, di samping keluar dari tindasan Firaun atau bangsa Mesir itu, tentunya ada maksud yang lebih indah lagi, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Tak sampai di situ, saudara. Di dalam bangsa Israel ini keluar mendapatkan kebebasan, dapatkan kemerdekaan, masih banyak tantangan bagi umatnya ini. Masih banyak percobaan yang harus mereka alami. Rintangan demi rintangan, rintangan demi rintangan, sedemikian rupa yang dialami oleh bangsa Israel. Di samping ketegar-tegukan mereka sendiri tentunya. Susah diurus. Susah diatur. Tetapi karena Tuhan telah berjanji, maka kita perhatikan. Di dalam pasal 34 ayat 10 dikatakan, firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depanmu seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, supaya yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi ini di antara segala bangsa,
seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Karena Tuhan telah mengikatkan janji kepada Abraham. Keluarlah engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Bangsa yang masyhur, firman Tuhan katakan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Tetapi saudara, kita perhatikan janji Tuhan yang mempunyai langit dan bumi kepada manusia yang dipilih untuk menjadi satu bangsa yang memuliakan namanya, tentunya tidak hanya terbatas pada hal-hal jasmani. Tentunya tidak terbatas dengan hal-hal yang bisa dilihat, kekayaan, kemasyhuran, kebesaran yang diperhatikan oleh bangsa-bangsa. No, tidak sampai di situ saudara. Ada sesuatu lagi di dalamnya. Ingatkah kita? Kalau kita perhatikan firman Tuhan katakan, maka Abraham menjadi bapa orang percaya. Karena kepercayaan dikatakan Abraham adalah bapa orang percaya. Jadi kita sekalian yang percaya kepadanya terhisap menjadi umatnya, menjadi keturunannya, menjadi bangsa yang terpilih. Karena Tuhan inginkan diberkati dan memberkati, tidak terputus hanya mengenai jasmani, tetapi ingat ada sesuatu yang terhilang. Sejak zaman dahulu, yaitu sejak Adam dan Hawa, yaitu kemuliaannya yang terhilang. Maka sewaktu Abraham dijadikan bapa orang percaya dan kita sekalian percaya dengan hal sedemikian rupa, maka kita terhisap menjadi anak-anak Abraham yang juga mendapatkan waris, yang juga mendapatkan janji dari Tuhan, yang juga mendapatkan pemulihan apa yang sudah terhilang melalui Adam dan Hawa. Saudara, pagi ini, hari ini, kita untuk kesekian kalinya memperingati Paskah, memperingati hari kemenangan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang populer sewaktu kita Natal setiap kali dibacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia, oleh Yesus. Dengan cara apa saudara? Kalau kita baca di dalam Injil yang lain, baik Matius, Markus, dan Lukas, betapa saudara penderitaan daripada Tuhan Yesus itu. Bukan hanya diludah, bukan hanya ditempeleng, bukan hanya dicemeti. Saudara, semuanya, apa saja penderitaan Yesus alami. Mahkota duri, perih sakit, cambukan, hinaan, dan lain-lainnya. Bahkan kita tahu dia akhirnya naik, tersalib di Bukit Golgota. Namun saudara, kita berbicara tentang kebijaksanaan. Setelah kita membaca Matius, Markus, Lukas, penderitaan daripada Tuhan Yesus, sebenarnya ada kesempatan bagi Pilatus. Bagi Pilatus yang pejabat yang mempunyai kuasa. Dia sempat memang berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada diri orang ini. Apa kesalahannya? Dan istrinya pun pernah menasihatkan, jangan campuri perkara orang benar ini. Jangan ikut turut campur tentang orang benar ini. Nah, Pilatus
Setelah didesak sedemikian rupa, dia katakan kepada bangsa, dia ambil air, dia cuci tangan. Pengertiannya apa? Saya terbebas. Saya tidak menanggung kesalahan, dosanya orang ini. Kalaupun dia ingat tentang dosa. Dia katakan, aku lepas tangan. Tetapi saudara, sebenarnya yang kita perhatikan, itulah kebijaksanaan pejabat yang berkuasa saat itu, yang memang hatinya tidak punya kasih. Dia sebenarnya sempat untuk membebaskan Yesus karena dia punya kuasa. Tetapi tidak. Namun saudara, kita sadari bahwa inilah kasih Bapa yang begitu besar. Dan Tuhan Yesus konsisten untuk melakukan tugas itu. Konsisten untuk melakukan tugas itu. Kalau ayat-ayat lain kita sering baca bahwa dia rela untuk meninggalkan kemuliaannya, turun ke dunia yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan segala macam. Mengambil rupa manusia yang hina ini. Kenapa? Karena kasihnya. Di dalam pasal 12 Injil Yohanes, saudara, sewaktu Lazarus sudah dibangkitkan, maka banyaklah orang percaya dan mengikuti Tuhan. Nah, ini membuat iri daripada imam orang-orang Farisi, tentunya adalah 70 Sanhedrin ini. Dia merencanakan untuk membunuh Yesus, dia juga merencanakan untuk membunuh Lazarus. Maka terdengarlah satu kalimat ini. Apakah kira-kira Tuhan Yesus mau membela diri? Apakah Tuhan Yesus mau mencari jalan? Ayat 27 sedemikian rupa mantap yang Tuhan berkata. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkankah aku dari saat ini? Oh tidak, saudara. Dia katakan, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Betapa konsistennya dia. Oleh karena kebijaksanaan yang sudah direndungkan, yang sudah dari kitab Kejadian pasal 3. Akan terjadi penyelamatan daripada keturunan Adam ini yang kedua. Saudara, begitu rupa Tuhan katakan, apakah aku meminta kepada Bapa untuk keluar dari cekaman ini, untuk diselamatkan dari maut ini? Tuhan Yesus katakan, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dan firman Tuhan katakan lain, dan saatnya telah tiba, di mana anak manusia dimuliakan. Kita ketemukan, saudara, satu kemuliaan di sini yang memang sudah terhilang. Nah, melalui Yesus mati, dikuburkan, bangkit, dan dia hidup. Di sini itulah Tuhan katakan, aku akan mempermuliakan namamu. Aku akan mempermuliakan namamu. Maka terdengar suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Apabila kita beriman, dan pagi hari ini, kita membawa hati kita memandang Yesus, engkau tidak lewatkan kesulitan itu. Masa-masa masa-masa begitu rupa beratnya, Yesus tanggung sendiri. Dan Tuhan katakan, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat seperti ini, yaitu untuk mati menebus segala salah saudara dan salah saya. Kemuliaan yang sudah terhilang, Bapa katakan, aku akan berikan, bahkan aku akan berikan lagi. Mari saudara, kita membawa hati kita. Mari saudara, kita membawa pengiringan kita, hidup kita. Yesus konsisten. Firaun berkata, marilah kita bertindak dengan bijaksana. Bukan untuk kebaikan. Justru kepahitan yang bertambah untuk bangsa Israel. Sebenarnya Pilatus dapat melakukan tindakan yang bijaksana untuk membebaskan Yesus dari kebencian
para imam untuk menyalibkan dia. Tetapi dia tidak lakukan. Bahkan dia cuci tangan. Itu kebijaksanaan Pilatus. Kebijaksanaan yang bukan kita lihat dari Mazmur ataupun Salomo ataupun Titus 2 ayat 12 itu. Untuk kita bijaksana pada sekarang ini, beribadah sekarang ini. Kita dapatkan, saudara, melalui kematian Tuhan Yesus, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang terhilang Tuhan kembalikan, apa yang kita tidak ada Tuhan berikan, yaitu kemuliaan seperti Sang Pencipta. Di dalam kitab Kejadian, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan teladan kita, gambar dan rupa kita. Tetapi itu terhilang. Tetapi pada pagi hari ini kita peringati kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, Bapa muliakanlah namamu. Maka terdengar suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Kita terima kemuliaan yang sudah terhilang melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Injil Lukas, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati bahwa batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sebab Yesus sudah bangkit. Dan ini bukan saja murid-muridnya yang menyaksikan. Bahkan tentara-tentara Romawi yang menjaga sepanjang malam dengan batu yang besar tersegel. Mereka pun tergetar hatinya. Sebab sesuatu yang dahsyat telah terjadi. Kebebasan, kemenangan yang Tuhan alami. Itulah juga kebebasan bagi bangsa Israel yang sesungguhnya. Dan Israel rohani adalah kita sendiri. Kita dapat kebebasan, kita dapat kemuliaan. Itu sebabnya saudara, marilah kita cari wajahnya sementara dia ada. Yesaya pasal 55 berkata demikian, saudara. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mungkin di hari-hari yang lalu, keletihan saudara, capek, kesibukan, begitu juga dengan suasana yang terjadi sekitar sekarang ini. Jangan sampai hilang pengharapan saudara. Jangan sampai undur, jangan sampai lemah iman saudara. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan saat ini adalah perkenanan Tuhan untuk kita dapatkan kasih karunia-Nya. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Puji Tuhan. Berserulah saudara. Doa bukan saudara saja. Bukan BSD saja. Bukan seluruh Jakarta saja. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, saudara. Ada kesatuan berdoa. Bahkan sampai Suseteting, bahkan sampai negara-negara yang lain pun berseru. Menyatukan hati, menyatukan waktu untuk berseru kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, carilah dahulu selama ia berkenan kepadamu, berserulah kepadanya selama ia dekat. Inilah waktunya. Kemenangan dari Yesus juga memberikan kemenangan buat kita. Kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan kita juga yang lemah, yang letih, yang lesu. Carilah dia, engkau akan mendapatkan. Berserulah kepadanya sementara ia dapat ditemui. Berserulah kepada dia sementara ia dekat kepadamu. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih mendapatkan kesempatan pencerahan dengan firman Allah. Bahwa kebijaksanaan dari Firaun, kebijaksanaan dari Mesir adalah yang semu, yang membawa kepahitan untuk bangsa Israel. Begitu juga kepada kami apabila kami mencari di Mesir, mencari perkataan Firaun. Kebijaksanaan Firaun adalah kebijaksanaan yang membawa kehidupan
pahit di dalam kehidupan berikutnya. Tetapi puji Tuhan saudara, puji Tuhan kita terimakan kebenaran firman Allah. Bahwa melalui firman yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia ini sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Marilah Allah Roh Kudus berbicara lebih lanjut, lebih dalam hidup kami. Siramilah setiap benih firman Allah yang kami dengar pagi hari ini, agar bertumbuh menjadi iman buat kami, menghadapi apapun yang ada di kiri kanan kami. Tetapi kami tidak berpaut dengan bijaksana daripada Firaun, tetapi kami mau berpaut kepada kebenaran firman-Mu, bijaksana untuk hidup adil dan beribadah sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang lain, bahkan juga yang kena Tuhan dengan wabah virus ini, Engkau tolong kuatkan mereka, bahwa sesungguhnya ada janji kebenaran firman Allah kepada Abraham dan anak cucunya, dan kami semuanya percaya, kami pun terhisap di dalamnya Tuhan, sebagai ahli waris, sebagai anak keturunan daripada Abraham ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan dan kuatkan. Hiburkan Tuhan mereka yang bersedih, yang sempat kehilangan untuk anggota keluarganya. Biarlah melalui kemenangan daripada Yesus yang telah mati, dikuburkan pada hari yang ketiga dia bangkit, dan dia hidup, memberikan juga kepada kami kemenangan, memberi juga kepada kami kehidupan, yaitu yang Tuhan janjikan, Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, tundukkan kepala. Kembali kita akan menerima berkat dari Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, berkat Allah, damai sejahtera yang menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.